Oke ya, teman-teman ya. Oke, Mas Rama sedang sibuk ya? Ada kegiatan apa, Mas? Mas Rizky udah sampai rumah ya? Baru nyampe, Pak. Mbak Dian di rumah atau di kampus? Udah dari tadi di rumah, Pak. Oh, di rumah ya. Ini sudah saya record ya, teman-teman ya. Oke, jadi hari ini tuh ini adalah kuliah pengganti untuk minggu ketiga sebetulnya ya. Kemarin saat Mas Rama ada acara PKKMB itu saya langsung rapat itu sehingga tidak bisa join lagi ya, mohon maaf ya. Tapi Mas Rizky udah ngerjain yang itu ya? Sudah selesai, Pak. Oh, coba kita lihat dulu hasilnya ya, Mas Rizky ya, presentasi hasil dari mengedit itunya ya, Mas ya. Sirkuitnya. Bisa di-share, Mas? Sebentar, Pak. Atau mau ada setup dulu? Pindah Zoom ke laptop dulu, Pak. Oke. Ya wes, nggak apa-apa ya, sambil disiapin kita akan belajar terkait dengan multisensor di Arduino. Apakah sudah pernah mendengar multisensor, Mas Rama? Halo, Mas Rama? Kayaknya udah kayaknya deh, Pak. Misalnya dalam satu Arduino itu ada 4 sensor bersamaan gitu. Sudah atau belum? Dalam satu sirkuit itu sensornya banyak, tapi Arduino-nya cuma satu gitu. Sudah Pernah, Pak, sama Pak Jatmiko, tapi kita belum menemuin contohnya. Baru teorinya aja berarti ya? Ya. Berarti secara prakteknya belum ya? Belum. Oke, berarti kita akan belajar itu hari ini ya. Jadi kita akan belajar tentang multisensor di Arduino. Ya, jadi kalau saya share screen dulu sambil nunggu Mas Rizky ya, nggak apa-apa. Ini contoh yang kita akan gunakan ya teman-teman ya. Oke, misalnya seperti ini, terlihat? Terlihat, Pak. Oke, saya besarkan lagi ya. Jadi karena saya menggunakan Tinkercad ya teman-teman, seperti biasa dalam ultrasonic sensor itu ada namanya trigger dan echo. Nah, yang echo ini biasanya buat luaran ya sama trigger. Nah, yang paling sering umum di sebuah sensor itu pasti ada yang namanya VCC ya, sama GND ya, ground ya. Jadi itu umum digunakan dalam sebuah sensor apapun. Itu biasanya wajib ada tegangan ataupun arus positif dan arus negatif pada listrik. Ya, contohnya di sini VCC itu pasti terhubung dengan positif ya. Karena di Arduino itu positif adalah ini 5 volt ya, ataupun bisa juga pakai 3 volt. Nah, makanya dia akan terhubung dengan si 5 volt. Sedangkan untuk semua negatif ya, ground itu pasti nyambungnya kemana? Ke ground. Nah, ini yang kunci pertama yang harus diperhatikan oleh teman-teman ya. Kemudian untuk data sensor yang lain ya, data sensor yang lain seperti trigger sama echo-nya itu akan nyambung ke pin-pin Arduino yang di sebelah atas. Sorry. Ya, yang di sini. Nah, mau ke 13, mau ke 12, ke 11, ke 10, ke 9, ke 8, 7, 6 dan sebagainya. Tergantung dari banyaknya sensor yang digunakan. Sebenarnya ini masih ada slot lagi ya, ada slot ya untuk 5, 4, 3, 2. Ya, ini track ini beda ya. Jadi kita bisa gunakan ini. Nah, teman-teman, kita akan mencoba ya, kalau kita simulasikan itu ada sekitar 4 sensor ya. Ada 4 sensor. Di sini adalah sensor ultrasonic. Ada 4 ya. Di sini saya tambahkan 1, 2 ya. Di sini ada 3, nih ada name-nya, dan keempat. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini ya, setiap yang VCC atau arus positif di listriknya pasti nyambung ke sini semua, 5 volt. Ya, di sini juga sama ya. Kalau kita cek di sensor ke berapa? Ketiga, dia nyambungnya ke sama ya, ke 5 volt. Nah, seperti itu ya. Jadi sama-sama nyambung. Ya.
Nah, yang ke sensor kedua 1, 2 juga. Kalau yang ground itu pasti nyambung ke sini ya, ke bagian dari groundnya. Nah, seperti ini ya. Dari sini ada pertanyaan teman-teman terkait dengan arus positif negatif di kelistrikan Arduino? Mungkin? Belum ada, Pak. Oke, sudah paham ya. Jadi kita bisa gunakan. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya adalah nih ya, titik poin ini, lubang dari Arduino ini kan cuma satu ya, Mas Rama ya. Nah, ini cuma satu nih. Ketika ada 4 titik masuk di sini, muat enggak kira-kira? Kan titiknya cuma satu nih, tapi kabelnya ada banyak. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 gitu. Masuk. Nah, ada 4 sekaligus. Nah, itu gimana? Kira-kira bisa nggak? Kalau hanya seperti ini kan harus, kalau simulasi sih bisa ya, udah bisa. Tapi kalau misalnya realnya pakai kabel asli gitu, bisa apa nggak kira-kira, Mas Rama? Kalau seperti ini? Tidak bisa, Pak. Tidak Harus bisa. dibantu, Pak. Harus apa? Harus apa, Mas? Harus ada bantuan itu, Pak, pakai breadboard. Pakai breadboard. Nah, oke ya. Jadi kita bisa pakai bantuan breadboard ya. Kita coba asumsikan kalau kita analisa di codingannya ya, teman-teman. Saya besarkan dulu. Terlihat codingan saya? Terlihat, Pak. Oke ya. Jadi di trigger pin 1 ya, untuk sensor ke 1 ya, ini ya, dia untuk positifnya langsung ke 5 volt dan negatifnya dia langsung ke ground. Nah, sedangkan untuk pin dari trignya itu langsung ke 13 ya, dia 13. Sedangkan untuk yang echo-nya dia nyambung ke 12. Oleh karena itu kita definisikan di sini ya. 13 ada 12. Lalu ini untuk kalkulasi variabel durasinya di sini. Begitu juga untuk 4 sensor yang lain ya. Jadi ada 11, ada 10, ada 9, ada 8, 7, 6. Nah, masing-masing titik poin di sini ya kita definisikan dalam sebuah variabel di Arduino-nya ya. Oleh karena itu saya melakukan pembuatan variabel seperti konstan, integer, trigger pin 1, ada echo pin dan sebagainya. Kita definisikan seperti ini. Ya. Lalu kita harus melakukan setup ya. Karena kita akan berjalan pada port 9600 ya, teman-teman. Jadi kita harus melakukan serialize ya, serialize ya. Di sini kita jalankan serial di 9600 di mana semuanya kita akan lakukan pin mode ya. Pin mode ini memang kode bawaan dari Arduino sendiri ya. Jadi pin mode untuk trigger 1 ya, trigger 1 ini dia akan kita masukkan parameter outputnya. Lalu trig ini ya, trig ya, di sini ada trig nih. Nah, trig ya, trigger ya contohnya. Lalu untuk outputnya untuk pakai trigger, lalu untuk inputnya berarti pakai echo ya. Jadi ini inputannya ya teman-teman ya. Nah, ini outputnya di sini. Ya, kalau kita lihat secara kondisional itu seperti itu. Ya, begitu juga kita definisikan pada sensor-sensor yang lain ya. Di sini berarti ada sensor 1 ya. Ya, sensor 2, sensor 3, sensor 4. Nah, di sini. Lalu kita di bagian void looping ya, kita akan menjalankan sensor berulang-ulang ya dengan delay sekitar 1 detik ya, 1000 millisecond ya di sini. Jadi kita akan jalankan untuk sensor 1, sensor 2, sensor 3 dan sensor 4. Di mana masing-masing sensor ya di sini ya, dia akan melakukan secara digital membaca hasil dari trigger pin 1 ya di sini. Trigger pin 1 ya di 13. Lalu kita buat delaynya sekitar 2 second, microsecond ya di sini. Lalu di sini juga akan
melakukan digital write untuk trigger 1. Nah, di sini ini untuk sensor 1. Lalu kita buat kalkulasi dengan memasukkan nilai dari duration 1 sama distance 1 di sini. Oke ya, kita ada azan, stop dulu ya teman-teman ya. Oke, ada azan ya, stop dulu ya teman-teman. Ditunggu ya Mas Rama ya. Mas Rizky udah siap kayaknya. Oke, Mas Rizky udah siap ya terkait dengan presentasinya? Kemarin yang saya suruh edit itu. Halo Mas Rizky? Halo, Pak. Ada? Sudah siap menggunakan Tinkercad atau langsung pakai hardware? Pakai Tinkercad, Pak. Oke, silakan di share screen sebelum saya lanjutin materi saya ya. Pak ini loading masuk ininya lama, Pak. Ke Tinkercad-nya ya. Oke, sambil Lagi nge-reload itunya filenya. Oke, saya tunggu sambil saya lanjutkan yang tadi ya, teman-teman ya. Oke, yang tadi mana sih? Ini ya. Nah, saya lanjutkan yang tadi. Nah, untuk codingannya kita sudah tahu ya bahwa di setiap sensor ini kita buat sebuah function void ya, yaitu sebuah fungsi yang tidak memberikan kembalian nilai atau return ya. Oleh karena itu, semua sensor saya buatkan fungsinya ya di sini, dan masing-masing itu ada digital write dan delay secara mikrosecond sebanyak 2 mikrosecond, dimana untuk semua durasi dan distance-nya atau jarak yang digunakan adalah kita menggunakan rumus durasi 1 dibagi 2 ya, kita bagi dengan 28,5 ya, kita akan convert ke centimeter ya teman-teman ya di sini ya. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk sensor 1, sensor 2 itu konsepnya sama saja ya. Jadi ketika kita jalankan simulasinya, oke. Nah, maka kalau kalian cek di sini ya, di sini untuk serial monitornya terlihat nih sensor 1 jaraknya sekian, sensor 2 sekian. Nah, sensor 4 misalnya ini ya. Nah, ini sensor 4 nih contohnya. Oke ya. 4 nih. Kita buat jarak yang berbeda-beda. Nah, contohnya nih ya, dia akan secara otomatis mengikuti sensor jarak objeknya seperti ini. Ya, jadi setiap sensor ya sekarang teman-teman sudah bisa berjalan secara mandiri dengan fungsi-fungsi yang sudah dibuat oleh programmer Arduino. Nah, hal ini bisa kita bayangkan ketika kita memiliki sebuah project IoT di mana multisensor ya. Contohnya kayak waktu saya buat dulu prototipe untuk mendeteksi tanah longsor itu, dalam satu sensor Arduino itu terdapat sensor GPS, ada sensor giroskop,
ada sensor yang membaca ya kadar air dalam tanah, dan juga ada sensor yang membaca jarak yaitu ultrasonik, serta saya sambungkan dengan itu ya solar panel atau panel surya. Jadi gambaran seperti ini bisa diterapkan ketika teman-teman nanti membuat tugas akhir nih, tugas akhir Arduino-nya mau multi sensor atau tidak ya, seperti itu. Ya, nanti untuk case-case seperti ini benar seperti siapa tadi Mas Rama menyebutkan adalah kita bisa menggunakan breadboard ya. Breadboard itu bisa mendukung multi ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke breadboard, kalau kalian lihat di sini ya, kalau kalian lihat jika breadboardnya memang ada positif dan negatif seperti ini ya, seperti ini ya, setiap VCC ya, suara saya jelas ya, suara saya jelas apa enggak, Mas? Jelas Pak, tapi belum share screen Pak. Oh, belum saya screen. Aduh. Bentar. Kenapa nggak bilang Mas Rama? Mas Ramanya diam-diam baik nih. Udah kelihatan Mas Rama? Kelihatan, Pak. Oke. Nah ya, jadi kalau kalian perhatikan, kalian analisa ya di sini. Di sini ada VCC. Oke, VCC. Dia bisa nyambung dulu ke mana? Ke positif. Ya, kalau tadi yang contoh pertama itu kan langsung nyambung ke sini ya, langsung nyambung ke poin ini ya. Tapi sekarang kita bisa sambungkan dulu ke breadboard yang memang ada arus positif dan negatif. Ya, jadi kita bisa hubungkan yang power ini, ya, power itu positif langsung ke positif di sini. Sedangkan untuk yang ground ya di sini bisa kita langsung ke negatif. Namun syaratnya adalah untuk yang ground itu harus kita hubungkan ke negatif dulu ya. Sama yang positif juga harus kita hubungkan dulu. Oleh karena itu penting sekali ketika kita menggunakan breadboard ya teman-teman, kita harus pahami konsep arus positif itu mana, arus negatif itu mana. Nah, benar seperti yang dijelaskan sama Mas Rama bahwa ketika di sini ada trigger, di sini ada triggernya karena dia bentuknya output ya di sini. Nah, kita bisa juga tambahkan breadboard nih. Nih, ya kan? Breadboard ya di sini. Breadboard ini nyambung ke breadboard dulu. Ini yang breadboard tanpa arus positif dan negatif. Di mana yang 13 ini bisa kita sambungkan ke sini. Ya. Sama ya, dia masih di titik baris yang sama. Jadi kalau di kelistrikan Arduino itu teman-teman, itu harus seperti ini. Ya, ini masih sama, masih satu arus ya. Kalau sifatnya adalah vertikal seperti ini ya. Jadi kalau udah horizontal seperti ini, dia udah berbeda. Tapi kalau yang masih lurus ya seperti ini, berarti dia masih dalam satu tegangan arus yang sama. Oke, mungkin ada yang didiskusikan dulu, teman-teman. Dari sini Mbak Dian bisa dibantu disimpulkan mungkin. Mbak Dian bisa disimpulkan tadi terkait dengan saya pengen tahu sejauh mana Mbak Dian memahami tentang konsep ground dan VCC. Silakan Mbak Dian. Ayo Mbak Dian, paham apa tidak yang tadi? Mbak Dian, halo? Ada Mbak Diannya? Ya, Pak. Ada, Apa? Pak. Apa pemahaman kamu terkait dengan ground dan VCC dalam Arduino? Ayo silakan. Oh iya, jangan lupa presensi. Jangan lupa presensi ya. Jangan lupa presensi. Karena saya buka sampai jam 10 malam. Silakan. Kalau ini atau kalau bingung nanya aja. Silakan. Apa yang kamu simpulkan terkait dengan tadi ya, ada ground, ada VCC dalam kelistrikan Arduino. Mungkin udah klik belum dengan apa yang saya jelaskan tadi? Kalau ground itu lebih mengarah ke negatif.
Sedangkan PCC itu lebih mengarah ke positif. Oke. Kalau Mas Rama gimana? Baik Pak, kalau ground di sensor ultrasonik itu negatif yang nantinya disambungkan ke ground pada Arduino, dan Mm-mm. VCC itu yang di ultrasonik itu positif yang nantinya disambungkan pada pin 5 volt pada Arduino, dan di situ kan tadi yang dicontohkan multi sensor, jadi melewati breadboard terlebih dahulu. Baik. Oke ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Karena pada kenyataannya apa yang kita pelajari itu adalah sebuah prototipe teknologi. Ya, jadi itu adalah sebuah prototipe teknologi yang mungkin baru sekedar prototipe saja. Ya, namun pada kenyataannya ketika nanti kita implementasikan pada sebuah aplikasi berbasis IoT itu akan ini ya, apa namanya? Dipatenkan ya. Jadi memang itu akan disolder, kabel-kabelnya itu disolder sehingga tidak mudah lepas ya. Karena dulu pas saya melakukan apa namanya? Pameran teknologi di Jakarta itu masih sifatnya adalah prototipe teknologi. Belum sampai kita patenkan dengan PCB ya ataupun langsung seperti motherboard ya. Kalau teman-teman lihat tuh disolder semua setiap pin-pinnya itu ya. Kalau dulu memang saya baru prototipe saja karena dulu tingkat tingkat kesiapan teknologinya masih level 6. Ya, jadi nanti kalau kalian skripsi pun ketika kalian mau mengambil analisis tentang Internet of Things ini, ketika membuat prototipe prototipe teknologi boleh ya. Kalau kalau kita tuh boleh baru sampai sekitar tahap prototipe itu tidak apa-apa. Ya, mulai sekarang kalian coba cari ide-ide terkait dengan IoT yang menarik ya, yang sekiranya bisa membantu membantu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, apalagi ini yang untuk prodi TI, Mbak Dian ya. Mbak Dian ini penting sekali ya, karena kalau nanti skripsinya adalah IoT, wah langsung saya ACC nih idenya ya. Yang penting nanti tolong implementasi dari IoT-nya itu benar dan benar-benar bermanfaat. Terakhir saya ada dari Jogja itu salah satu alat sederhana ya pengujian gas ya, gas dalam daging ya, daging. Jadi sensor gas ini membaca kadar alkohol ataupun etanol dari setiap daging ya. Yang diuji itu ada daging babi, ada daging ayam, dan juga ada daging sapi. Ya, masing-masing dibakar dan juga digoreng. Nah, ketika dibakar dan digoreng, daging itu diletakkan pada sebuah alat pendeteksi gas ya, sehingga ternyata kadar babi itu adalah memiliki gas alkohol yang sangat tinggi ya, kandungan alkohol atau etanolnya sangat tinggi, sehingga kenapa beberapa peneliti itu bilang bahwa eh, kenapa apa ya namanya ya, sangat berbahaya bagi kesehatan ya, karena memang mengandung etanol ya yang sangat tinggi. Babi, khusus babi, walaupun sapi, ayam ataupun jenis daging yang lainnya itu sebetulnya ada gas etanol ya. Karena kalau kita sebagai muslim contohnya ada kadar batas ambang batas kehalalan sebuah produk makanan. Nah, itu yang sedang saya teliti juga bahwa gas-gas yang ditimbulkan oleh daging-daging tadi, baik dari pembakaran, baik dari penggorengan, itu mengandung etanol atau tidak. Nah, sebetulnya sensor-sensor yang didukung oleh Arduino itu sudah bagus ya, sudah bagus, banyak bisa kita gunakan sebagai alat uji coba kita dalam penelitian. Ya, seperti itu. Jadi menarik ya, sekitar banyak sensor yang kita bisa asumsikan untuk teknologi kesehatan yang tadi ya, untuk ngecek kadar gas di sebuah makanan dan sebagainya. Oke ya lah. Kemudian kalau Mas Rizky udah siap ya? Mas Rizky udah siap? Atau belum Mas Rizky? Udah bisa share screen belum? Sudah Oke oke, udah saya masuk tingkat. silakan silakan dijelaskan. Oke ya, jadi Kelihatan ya Pak? mungkin lagi masih delay ya. Oke, ini udah mulai kelihatan. Nanti untuk minggu depan adalah giliran Mbak Dian ya. Mbak Dian melakukan presentasi terkait dengan multisensor. Oke. Ya.
Bisa lihat codingannya, Mas. Codingannya bisa dilihat dulu. Oke, masih delay. Oke, bisa dijelaskan codingan tersebut fungsinya untuk apa gitu. Iya Pak. Yang pertama ini kayak definisi buat dari pin-pinnya, sama dari LED-nya kan nyambungnya ke pin nomor 13, dan dari echo pinnya dari sensornya Pak. Echo pinnya masuknya ke pin 2 dan trigger pinnya itu masuknya ke 3. Mas Rizky, misalnya itu diganti ke pin lain bisa enggak kira-kira? Itu kan yang didefinisikan 13, ada pin 2 sama pin 3. Misalnya digeser ke pin lain bisa nggak kira-kira? Kalau seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa Pak. Oke, apakah sudah mulai tertarik dengan IoT? Agak seru sih Pak. Seru ya. kayaknya. Bisa Iya, bikin robot ngeliatnya loh, Mas. Bisa bikin robot loh kalau sensornya banyak ya kan? Oke, silakan dilanjutkan Mas. Dijelaskan terkait setup dan loopingnya. Terus selanjutnya setup pertama serial back di pigannya dari Arduino-nya, terus ada pin mode-nya, trigger pin dari ini apa namanya, sensornya, terusan echo pin-nya juga masukannya inputan dari sensor ininya, terus ada pin mode juga dari LED-nya outputnya. Terus program loop-nya pertama ditulis digital low rate, trigger pin low atau mati, terus saya buatnya ngedelay dari 5 second. Terus maaf Pak, saya nggak bisa presentasi Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, sebisanya aja. Semampunya aja. Terus di bawahnya lagi baik Pak. Terus lanjutnya digital low rate juga dari trigger pin high atau nyala, terus delaynya 5 second. Bawahnya lagi trigger pin mati dan delaynya 5 second. Di sini durasinya lupa pulsa ini tuh. Ya, itu kode default ya. Kode default untuk mengukur durasi ya. Ini berarti pulsa ini kode Ya, defaultnya itu Pak. kan echo. Kalau Mas Rizky lihat, echo itu kan untuk input. Ya, berarti dia kan Iya, ngambil Pak. buat ngambil data inputan ketika dia nyala gitu. Lalu desain itu ngambil data yang dari tadi ya, yang dari durasi yang diambil dari pulse in tadi. Ya, kan echo kan buat inputan, echo ya. Kalau trigger Iya, echo. buat output Trigger kan. buat outputnya Pak. Ya, kalau trigger output, echo buat data input. Nah, seperti itu. Nah, itu latihan kalian nanti kalau di magang itu akan bisa. Kalau udah sering-sering diginiin sama saya tuh nanti bisa sendiri, nggak apa-apa. Buat latihan ya. Baik, Pak. Oke, semangat, Pak. semangat, semangat. Lanjut, lanjut. Ya. Distance. Distannya Bisa dibantu Mas Rama mungkin? Dibantu Mas Rama membaca codingan itu? apa? Bisa terlihat ya? Terlihat ya? Mas Rama ya. Mas Rama di kampus ya? Mas Rama, halo? Ada? Mas Rama ada di kampus atau tidak? Di rumah? Oke, bisa dibantu ini? Dijawab terkait dengan Mas Rizky? Membaca dari distance tadi, distance. Mbak Dian mungkin bisa bantu Mas Rizky
terkait dengan duration. Halo, halo, Mas Rizky, bisa dilanjutkan? Kalau baca yang ini saya kurang tahu, Pak. Oke, itu kan ada variabel distance, ya. Variabel distance itu sama dengan dalam kurung itu duration. Durationnya dari mana? Ya, dari yang sebelumnya, ya, ada duration. Oke, duration itu dia mengambil data inputan dari sensor ultrasonik ketika dia posisinya high atau menyala, ya. Nah, data durasi sudah ditangkap, kemudian dia akan konversi ke dalam sentimeter. Ya, oleh karena itu di sini duration dibagi 2 dibagi 29,1. Ya, seperti itu. Nah, terus bisa dilanjutkan ke codingan 28, Mas Rizky? Baik, Pak. Terus Pak, selanjutnya if distance itu kayak jika jaraknya kurang dari 5 cm itu nanti lampunya high Nyala. atau nyala. Terus kalau semisal di atas 5 cm lampunya mati atau low. Oke. Terus kalau serial print durasi kayak Mencetak. nyetak di serial monitornya, Pak. Betul, betul. Oke ya. Ini kamu kasih delay sekitar 5 detik ya. 5 detik kurang untuk coba kamu start simulasinya. Baik, Pak. Jalankan. Itu serial monitornya di ini dulu, dinaikkan serial monitornya. Iya. Serial monitornya diklik, nanti muncul nah itu kan muncul tuh 5 cm 5 cm. Coba kamu klik yang sensornya. Nah, itu diklik. Nah, itu kamu coba otak-atik jarak ya. Nah, berubah ya. Berubah, Pak. Jarak dari sensornya berubah. Oke, terima kasih ya Mas Rizky ya. Nah, perlu kalian ketahui di presentasi Mas Rizky di sini, bener nggak itu VCC-nya itu nyambungnya ke 5 volt, bener nggak VCC dari sensor? Bener nggak? Sama ya? Iya, Pak, sama. Sama, betul. Nah, itu juga yang ground-nya pasti nyambung ke ground juga ya, sama. Iya, Pak. Nah, kalau kalian perhatikan dengan jeli ya, teman-teman, itu setiap sensor itu pasti ada VCC, ada GND atau ground. Ya, karena itu udah merupakan satu paket ya, satu paket antara arus positif dan negatif ya, seperti itu. Jadi ada arus positif, ada negatif yang harus diperhatikan. Ya, kalau untuk LED ya di sini bisa di zoom lebih gede lagi nggak Mas Rizky? Di zoom lagi, yang nyambung di zoom lebih besar terus. Nah, di sini kalau kita perhatikan GND ya, yang di atas tuh, yang berwarna hitam kabelnya, ya di situ nyambung kemana? Ke negatif ya. Ke negatifnya, Pak. Nah betul, karena dia ground ya, negatif. Lalu untuk yang merah itu pin ke 13 ya, nyambung ke salah satu kaki dari LED-nya. Nah, itu yang pendek itu negatif atau positif? Saya lupa juga. Ya. Nah, itu yang pendek itu yang negatif ya, yang panjang itu yang positif ya. Kalau di LED. Nah, itu kalau kalian sudah paham terkait dengan kelistrikan itu, mau sensornya 10 pun bisa. Bahkan ketika kalian ingin menyambungkan dua Arduino ataupun ada satu microcontroller lain, misalnya Arduino, satu lagi node MCU, disambungkan dengan beberapa sensor, itu bisa ya, teman-teman ya. Nah, itu ya. Oke ya, terima kasih Mas Rizky. Tolong ditutup dulu share screen-nya. Baik, Pak. Oke, Mas Rama, aman?
Mas Rama aman? Aman, Pak. Oke, Mbak Dian aman ya? Aman, Pak. Oke, saya lanjut dengan model tadi. Ya, saya jelaskan yang tadi. Ya, ini. Ya, ini umum digunakan ya teman-teman ya. Jadi kalau VCC itu kalau nggak ke 3,3 volt, dia juga akan ke ground. Ya, dan juga kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan breadboard seperti ini, pastikan kalau VCC itu ke positif dan ground itu ke negatif. Nah, sekarang kalau kita lihat contoh satu sirkuit yang multi tapi saya memanfaatkan breadboard di sini ya. Saya memanfaatkan breadboard di sini. Nah, ini cukup rumit ya. Kabelnya cukup panjang, lalu lalang. Ya, kalau yang nggak paham itu pusing. Tapi kalau kalian perhatikan dengan seksama, ya pasti nih. Nih, perhatikan ya. VCC nih ini yang pink ya, warnanya pink itu pasti nyambung ke sini. Nah, kemana? Kalau kita colok lihatnya ke 5 volt ya. Jadi ini bisa buat ini ya, satu kabel ya teman-teman ya. Ini buat satu kabel. Begitu juga dengan ground. Ya, ini juga bisa nyambung ke mana? Negatif. Nah, contohnya yang ini nih. Nah, ini ground. Kalau kita lihat titik-titiknya, nah dia sih nyambung sini. Yang notabene dia akhirnya nyambung ke ground. Ya. Mau skemanya seperti ini, ataupun mau skemanya seperti ini, itu hasilnya sama kalau kalian perhatikan. Ya, ketika saya run di sini ya saya run di sini kodenya. Nah, sama tuh. Hasilnya adalah sensor 1 2 3 4 juga terbaca. Ya, begitu juga ketika saya menggunakan skema rangkaian seperti ini ya, kalau saya jalankan ya, maka dia juga akan terlihat ya sama ya, sensornya adalah sensor 1 2 3 4 dalam satu waktu ya, berjalan kebanyakan. Nah, ini bisa diimplementasikan misalnya di salah satu project mobil ya, mobil otomatis nih. Kan biasanya kalau IoT car. Nah, kalau kalian perhatikan ya di sini. Yes. Kalau kalian perhatikan di sini IoT-nya, revolusinya kalau kita lihat di salah satu artikel ya, teman-teman ya, lihat di sini ada yang namanya Smart Core ya. Di sini ada dia memiliki sensor ya yang terhubung dengan IoT. Dia bisa membaca beberapa kemungkinan jarak ya antara jarak mobil satu dengan mobil yang lain. Ada juga dia membaca zebra cross. Nah, sangat menarik ketika kita bisa menggabungkan dengan kamera ya, dengan computer vision. IoT, computer vision, nah itu menjadi salah satu teknologi yang luar biasa ya, teknologi yang luar biasa bisa digabungkan. Dulu teman-teman dari Unsri ya, Universitas Sriwijaya itu dalam presentasi seminar internasionalnya dia mendemokan langsung smart car ya, walaupun masih prototipe ya level 6. Tapi itu udah sampai masuk pada pengujian, dia tuh keliling kompleks dan akhirnya smart car-nya itu udah berfungsi dengan baik. Mungkin sekarang sudah diakuisisi oleh kampus ya. Nah, contoh lain di sini kalau kita lihat ultrasonic ya. Ultrasonic. Nah, secara sederhana kurang lebih ultrasonic bisa kita gunakan. Ya, contohnya kalau kita lihat ini ya. Di sini ya, smart parking juga bisa kita gunakan untuk ultrasonicnya. Beberapa contoh-contoh ultrasonic ya di sini. Nah, dia bisa membaca titik-titik dari sensor. Nah, bayangkan nanti di tahun-tahun ke depan itu ya teman-teman ya, mobil-mobil itu sudah dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat di sini di salah satu paper, kalau kita baca ya, ini tahun masih udah lama nih 2018, tapi kita sudah melihat. Nah, kita lihat ya, kita
full text ya. Nah, di sini ada sensor yang mereka gunakan. Apalagi ada ultrasonic, ada accelerometer, ada alcohol sensor, dan push and panic button. Nah, di sini bisa kalian lihat sensor-sensor ini ya yang berwarna merah ini ada ultrasonic ya. Ini ditempatkan di beberapa titik mobil ya, di titik ada di belakang dan di depan. Nah, ini biasanya untuk mengantisipasi benturan-benturan ketika kita di lalu lintas ya. Sehingga ultrasonic ini sangat bermanfaat ya. Ini skemanya. Lalu untuk accelerometernya di sini selain membaca jarak ya antara sumbu Y di sini ya. Di sini kita dibantu dengan accelerometer sensor. Nah, kalau akselero itu dia 3D ya modelnya ya. Dia ada sumbu X, ada sumbu Y, dan juga sumbu Z. Ya, ini untuk mengukur akselerasi dari sebuah objek. Misalnya mobilnya apakah goyang atau tidak ketika dengan kecepatan sekian gitu ya. Nah, ini contohnya measurement of change in the velocity of speed ya. Ketika misalnya kecepatannya semakin tinggi ya, apakah dia ada goncangan atau tidak mobilnya. Nah, ini sangat bagus ya ketika mobil-mobil yang memiliki kecepatan tinggi misalnya diaplikasikan di jalan tol contohnya. Nah, itu ketika ada sensor accelerometer, nah ini bisa mengukur itu ya. Ini nanti akan nyambung mana? Nyambung ke suspensi, nyambung ke kecepatannya diukur, nanti ada warningnya dan sebagainya. Ya, karena inovasi-inovasi IT ini luar biasa ya kalau kalian coba aplikasikan. Nah, namun kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat ya teman-teman di sini, kalau kalian lihat eksperimental resultnya adalah masih menggunakan breadboard ya, menggunakan breadboard ya, masing-masing ini baru menggunakan ultrasonic, ada yang menggunakan Arduino Nano ya. Nah, ini juga ada sensor-sensor accelerometer yang digunakan, dan di sini ada panic button. Jadi nanti ketika kalian riset ya terkait dengan skripsi, boleh ya cukup sampai seperti ini aja nggak apa-apa. Ini bisa digunakan, datanya kita bisa uji coba dengan black box ya, contohnya seperti itu. Nanti tinggal dijelaskan saja codingannya apa, kemudian hasilnya. Oh, ini pakai ThinkSpeak nih ya, dia pakai ThinkSpeak contohnya ya, Physical Book. Nah, ini langsung malah mengirim datanya ke SMS. Oke ya, terkait dengan smart car, ada pertanyaan atau tidak? Silakan kita diskusikan tentang smart car. Mungkin ada ide-ide yang mau dicoba diutarakan ya, mungkin terkait dengan next. Yuk Mbak Dian, silakan. Plannya mau apa di tugas akhirnya nanti di IT-nya, di IoT-nya? Udah ada gambaran gitu terkait dengan tugas akhir dalam IoT? Karena kan ini teknologi informasi ya, jadi harus minimal menggabungkan hardware dengan software. Nah, seperti itu. Mas Rizky di informatika mau mengambil IoT juga apa enggak? Belum tahu, Pak. Belum tahu juga. Kalau Mas Rama gimana, Mas Rama? Mas Rama, halo. Iya Pak, belum ada gambaran juga sih Pak. Tadinya mau ngambil IoT tapi kayaknya apa? Kayaknya susah ya. Padahal gampang loh Mas, kalau sudah mengerti dengan skema tadi yang multisensor itu, kita bisa menggunakan beberapa sensor sekaligus dalam satu mikro ya. Mikronya nanti kita gabungkan beberapa sensor ya, satu sama lain kita uji coba. Nanti kita sebar kuesioner ya, dampaknya positif apa tidak ke masyarakat. Nah, seperti itu. Bahkan kalau sampai walaupun sampai hanya yang seperti tadi di artikel tadi kan baru sampai breadboard doang ya. Breadboard itu ada sensor-sensor digabungkan dalam satu breadboard. Nah, itu datanya di
konsumsi ya, nanti dijadikan sistem pengambilan keputusan. Nah, menurut saya yang sangat bagus adalah IoT karena nanti luarannya itu bisa jadi sebuah teknologi tepat guna. Ya, itu akan sangat bagus daripada kalian hanya membangun sistem informasi biasa. Nah, itu menurut kita udah terlalu umum ya. Kita udah bosen juga dengan sistem informasi atau apa gitu, website-website biasa, aplikasi Android biasa itu udah terlalu umum. Tapi kalau misalnya antara software dan hardware itu digabungkan, itu akan menjadi sebuah teknologi, prototipe teknologi. Itu tentunya akan menjadi sangat lebih baik ya dibandingkan software-software biasa yang sudah umum digunakan di masyarakat. Jadi saya mendorong teman-teman di sini untuk ini ya, output dari skripsinya nanti ataupun tugas akhirnya, walaupun nanti misalnya bentuknya bukan skripsi ya atau teknologi tepat guna, nah itu akan saya sangat dukung dengan sebaik-baiknya ya. Jadi seperti itu Mas Rama, terkait dengan tugas akhir tidak harus skripsi, tapi bisa jadi prototipe, teknologi tepat guna, itu boleh ya. Kalau saran saya FST itu ya seperti itu ya Mas Rama ya. Jadi kalau misalnya ada ide ya jadi sampaikan saja. Kira-kira mau mau membuat apa, nanti kita konsultasikan bersama, kira-kira bisa menjadi produk apa yang bermanfaat di masyarakat. Seperti itu. Oke ya, sekarang kalian live di laptop semua nggak? Tidak, Pak. Mas Rama live nggak di laptop? Tidak Pak, tapi buka laptop juga sih Pak. Buka laptopnya sambil ini ya, saya akan jelaskan penggunaan Classroom dari Tinkercad ya. Kalau kalian perhatikan di sini ya, kalau kalian buka Tinkercad tadi, sebentar, saya belum share screen ya. Belum Pak. Oke. Nah, sudah terlihat ya? Oke. Sudah Pak. Oke, di sini di Scalsa saya sudah membuat sebuah kelas ya, kelas khusus untuk teman-teman gunakan sebagai wadah praktikum ya ketika menggunakan Tinkercad ya. Ya, di sini ada kelas ya, kalian klik saja. Nanti masuk ke Classroom ya, masukkan ya, masuk di sini. Nah, nanti masukkan ininya, kode kelasnya ya. Jadi yang akan terlihat itu di sini akan muncul sebuah kelas, bisa sambil dicoba. Di activities itu akan terlihat ada beberapa sirkuit yang sudah saya desain dengan Tinkercad. Ya, di sini contohnya multi sensor ya di sini ya. Kalau saya klik, nah di sini ya, kita klik di sini, nah itu muncul seperti ini. Ya, kalau kita tinker this ya, nah maka akan muncul skema seperti ini. Nanti kalian bisa saling berkolaborasi ya di sini. Nah, jadi ini kan contohnya adalah ini ya, sensor ultrasonik. Oke. Terus kalian silakan coba-coba menggunakan sensor yang tersedia di sini. Contohnya ada sensor apa? PIR ya. Ada juga sensor soil moisture sensor di sini ya untuk mengukur kelembaban tanah ataupun air. Ada juga yang bisa kalian gunakan gas, contohnya sensor gas di sini. Ya, jadi nanti praktikumnya kalian coba-coba ya menggunakan sensor gas ya. Nanti minggu depan kita akan presentasikan untuk Mas Rama ya. Ya, untuk menjelaskan terkait dengan hasil praktikumnya adalah sensor gas, multi sensor gas. Jadi nanti sensornya lebih dari satu. Ya, atau mungkin mau live sekarang Mas Rama bisa? Atau minggu depan aja? Minggu depan aja? Atau sekarang terkait dengan sensor gas? Boleh Pak, minggu depan saja soalnya belum belajar yang sensor gas Pak. Oke, jadi itu sensor gasnya nanti kita akan coba-coba ya. Kita akan coba-coba membuat sensor gas multi sensor.
Nah, nanti di sini di kelas ya, nanti juga saya akan buatkan juga, cuma nanti akan kita bandingkan hasilnya bagaimana sensor gas itu bekerja ya, sensor gas itu bekerja ya. Oke, kalau kita cek di sini sensor gas ya, mana tadi? Nah, saya buat new misalnya ya, new circuit. Nah, di sini kita bisa contohkan Arduino ya, di sini. Nah, di sini kan ada gas ya, ada gas. Gas sensor. Caranya adalah kalian tinggal cari saja di sini. Gas sensor Arduino. Nah, ini kan desainnya seperti ini ya. Kalau lihat di image itu cari yang sensor gas. Nah, modelnya seperti ini sebetulnya, sama aja. Kalau di sini gambarnya itu nih 6, yang 6, titiknya ada 6. Oke. Nah, ini. Cari yang titiknya 6 ya. Nah, di sini sudah ada nih disediakan nih. Nah, kita lihat, kita visit Tinkercad-nya. Ini yang dibuat adalah orang lain, Harshit Gupta ya, orang India nih yang bikin. Nah, kita copy paste Tinkernya. Kita lihat dulu. Nah, kurang lebih skemanya seperti ini. Coba kita simulasikan error atau tidak ya. Nah, kita lihat cara monitornya. Nah, ini jalan ya, seperti ini ya. Ya, cukup seperti ini aja ya Mas Rama ya, tidak apa-apa ya. Cuman bedanya adalah kalau kita lihat di sini sensor gasnya baru 1 ya, A0. Nah, A0 ya. Kita lihat tuh baru 1, dia ke positifnya 3. Nah, ini nyambung ke sini. A0 tuh. Ya. A0 ya. Jadi nanti saya pengen gasnya ada 4 Mas. Di A1, A2, A3. Ya, untuk GND ini ya sama aja ya, seperti tadi. Ya, konsepnya sama seperti ini, cuman nanti untuk gasnya tuh sifatnya multi ya. Ini kan baru 1 nih, baru 1. Nanti berarti ini breadboardnya diganti yang lebih panjang ya, ukuran dari breadboardnya. Nah, nanti serialnya kalau mau ini tinggal di kata kuncinya adalah MQ2 gas sensor. Ini gas MQ2 gas sensor Arduino. Nah, nih biasanya untuk mengukur smoke ya, asap rokok bisa, misalnya kadar asap rokok di sebuah rumah ya, misalnya kita mau rumah sehat ya, misalnya seperti itu bisa kita implementasikan ya teman-teman ya. Nah, ini rangkaian-rangkaiannya bisa kalian tiru juga ya. Di sini sudah ada banyak ya contoh-contoh penggunaan MQ2 sensor ya Mas Rama ya. Di sini bisa dicoba-coba, nanti kita implementasikan di sini di sirkuit ya. Nah, tapi saya ingin Mas Rama itu projectnya adalah mempresentasikan sensornya tuh multi ya, atau lebih dari 1 ya, 2 lah nggak apa-apa lah, cukup 2. Kalau 4 kebanyakan 2 ya, 2 saja. Ini sudah, oh ini contohnya ya, ada asapnya ya. Oh, bunyi ya, dengar nggak? Bunyi, dengar nggak teman-teman tadi ketika gasnya itu mendekat? Nggak dengar, Pak. Nggak dengar ya. Coba saya share screen, tapi kalau zoom itu bisa ya, ini nggak bisa ya. Oke, coba ya, kita coba gasnya kan hitam-hitam ini ya, kita coba dekatkan. Nah, bunyi nggak tadi? Nggak bunyi ya, nggak denger ya gasnya ya. Nah, saya coba kasih ke chatting ya, chatting. Nah, ini saya chatting, ini saya bagikan di sini. Silakan dicoba-coba ya. Nah, ini udah masuk chattingnya Mas Rama? Sudah, Pak. Oke, silakan dicoba. Nah, nanti kalau kita dekatkan ya, kita dekatkan, ini gasnya yang hitam ya.
Ya, ini yang hitam nih, gas. Ya, kalau kita dekatkan, nah langsung bipnya berbunyi ini. Ini kan ini ya, piezo namanya ya. Kalau kita lihat, nah ini piezo ini bisa kita gunakan untuk kayak seperti alarm warning ya, alarm warning ketika gas tersebut kadar gasnya tinggi sehingga bisa kita gunakan. Kalau kita klik di sini, ini masih jauh, masih aman kadar gasnya, tapi kalau gasnya sudah mendekati ya, nah nanti kalian lihat nih di sini ada semacam sinyal ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sangat menarik ya, teman-teman ya. Tadi udah belajar ultrasonik, sekarang udah belajar sensor gas juga. Nah, ini yang hitam-hitam ini ya, yang hitam-hitam ada gas. Anggap saja ini gas rokok ataupun gas lain ya. Tapi kalau untuk MQ2 ini memang spesialis untuk mendeteksi rokok. Misalnya di rumah banyak asap rokok ya, kita deteksi kadar asap rokoknya seberapa tinggi ya. Kalau udah terlalu banyak kadar asap rokoknya, nanti alarmnya berbunyi. Nah, ini bisa. Nah, nanti untuk sensor-sensor gas yang lain sebetulnya banyak ya, ada MQ2, MQ3 dan sebagainya. Itu bisa diimplementasikan juga ya, teman-teman ya. Ada yang tadi yang sudah saya ceritakan di awal, mendeteksi gas alkohol. Nah, etanol. Nah, itu bisa untuk kualitas daging ini sehat atau tidak ya, ketika dibakar ya. Karena kalau kita terlalu sering mengkonsumsi daging yang dibakar itu ternyata kita akan mengkonsumsi juga gas etanolnya cukup banyak. Nah, seperti itu. Nah, itu makanya berpengaruh sekali terhadap kesehatan. Nah, ini nanti Mas Rama instruksinya paham ya untuk ini ya, untuk gas ya. Mas Rama paham nggak terkait dengan untuk minggu depan? Nanti dibantu sama Mbak Dian sama Mas Rizky ya, bertiga ya. Nanti kita akan presentasikan project ini, project IoT ini. Oke, ini linknya disimpan. Ya, Mas Rama ya, disimpan linknya. Begitu, Mas Rama, ada pertanyaan atau mau yang didiskusikan? Siap, Pak, tidak ada. Aman ya? Oke. Jadi gampang ya kalau sistem embedded ya. Nah, nanti tolong di sini nah ini biar gak lupa saya tambahkan ini ya. Tambahkan di sini. Mas Rama lupa. Ininya saya tambahkan di Scalsa. Ini ilmu komputer. Saya tambahkan di lab URL. Nah, ini sensor gas MQ. Oke. Nah, ya. Ini terus di TI sama Mbak Dian, ini TI-nya akan saya tambahkan juga sensornya, mau nanti coba-coba juga berkolaborasi ya. Di sini pertemuan 4. Oh ya, yang tadi ya, yang kode-kode tadi yang multisensor yang untuk skema ini ultrasonic bisa dilihat di kelas ini ya, teman-teman ya. Join kelas dulu ya. Ya, jangan lupa. Oke, nanti saya tambahkan sampel yang eksternal URL. Sensor gas MQ2. Tambahkan di sini. Oke ya, sudah. Oke, untuk hari Kamis besok karena seminar nasional ya teman-teman, jadi mungkin kita tunda dulu ya perkuliahannya ya. Nanti saya akan carikan jadwal pengganti lagi ya, mungkin seperti hari ini ya teman-teman ya. Tidak apa-apa ya karena ada seminar nasional di UHB. Oke, sudah. Nanti untuk rekaman videonya juga akan saya bagikan di sini juga di pertemuan 4. Nah, sekarang untuk metode praktikumnya ya, saya sudah buatkan skema ini ya. Jadi nanti ada jam sisanya dalam melakukan praktikum ini ya. Nah, ini tinggal diikuti saja membuat skema ini. Ya, skema ini ada 2 skema, lalu codingannya itu bisa kalian lihat di kelas ya. Bisa di kelas ini, nanti coba dijalankan.
Ketika nanti benar, nanti akan saya tambah, kalian tinggal unggah saja linknya di sini. Ya, saya tambahkan assignment. Ya, tugas praktikum multi sensor ya, sensor. Oke ya, saya untuk multi sensor ini saya batasi dari hari ini ya, jam 16 sampai tanggal 10 ya, jam 16 ya. Ini boleh linknya saja ya, link Tinkercad aja ya. Oke. Oke, ini di SI, lalu di sini di TI ya, di TI. Assignment, saya tambahkan. Oke, ini sampai tanggal 10 jam 16 juga. Ini online. Linknya saja ya, Mas Rama ya dan teman-teman ya. Linknya saja yang untuk mempraktekkan ini, skema multi sensor ya. Ya, cuman untuk presentasi khususnya adalah menggunakan gas. Ya, jadi yang ditugaskan untuk kalian bertiga sebagai jam praktikumnya adalah ini ikutin sesuai dengan skema yang sudah saya buat. Ikutin ininya, jalur kabel-kabelnya diikutin, nanti baru di run. Oke. Dari sini ada pertanyaan, teman-teman? Aman? Itu yang pendapatnya yang ini di link terakhir ya Pak? Kenapa Mas Rama? Putus-putus suaranya. Untuk apa? Kode kelasnya Pak, kode join kelas yang Tinkercad. Oh, itu tinggal diklik aja. Ini kan ada nih 9 sorry. Saya share screen lagi. Ini ya. Di sini ada nih 9W H X P Q D E 1 T 77. Ini ya. Ini adalah kode link dari kelas dengan Tinkercad-nya. Nanti diklik aja langsung ini kok otomatis kok Mas. Karena tadi saya sebagai teachernya sehingga tidak bisa. Atau mau dicoba-coba dulu silakan. Dicoba dulu mungkin Mas Rama. Sudah Pak, sudah jadi Pak. Udah masuk ya? Mbak Dian udah masuk juga? Belum, Pak. Mas Rizky sudah masuk? Saya cek. Sudah Pak. Saya cek ya, sini ya. Saya cek. Nah, saya lihat studentnya. Nah, ini udah masuk 2. Saya liatin. Nah, ini sudah masuk Mas Rizky sama Mas Rama ya. Coba Mas Rizky sambil share screen coba Mas. Coba, saya juga sedang mengeksplor fitur dari Tinkercad ini. Mas Rama coba sambil share screen bisa? Atau Mas Rizky deh yang tadi bisa udah. Coba Mas Rizky share screen dulu. Bisa nggak itu kelas roomnya dibuat itu pakai Tinkercad? Oke, jadi apa aja di situ? WP-nya agak deret ya. Tinkercad-nya Mas, Tinkercad-nya. Nah, itu kan tadi udah join kan? Kita lihat.
Nah, oke, di situ coba klik dulu sistem tertanamnya. Coba coba menu Tinker, coba Mas, klik Mas Tinker. Oh, coba sirkuitnya diklik sirkuit. Oh, jadi dia terpisah ya. Tapi kalau membuat, nah itu start yang ini, yang tinkering ya, tinkering. Start tinkering itu coba diklik nanti. Oh, berarti ini ya, membuat sirkuit baru ya, Mas Rizky ya. Nah, tapi untuk mengakses kelasnya udah bisa ya, yang tadi ya, yang saya buat tadi ada 3 skema ya, 3 sirkuit ya. Ya, yang contohnya ya, sebentar. Coba Mas Rama hentikan dulu presentasinya. Oke. Yang ini. Oke, nah jadi nanti ketika praktikumnya Mas Rama dan teman-teman itu di sini sudah ada menu ini ya, notes ya, catatan. Ya, di sini ada catatan, diklik gini seperti ini, lalu bisa dititikkan seperti ini. Ya, nanti dijelaskan misalnya ini pin GND nyambung kemana, misalnya nih GND ke misalnya ke GND gitu ya, seperti itu. Nah, nanti enter. Nah, seperti itu. Jadi nanti dijelaskan ya, Mas Rama ya. Nah, untuk fitur-fitur lain seperti untuk diputar-putar juga harusnya udah paham ya. Diputar, lalu di sini ada notnya mau terlihat apa tidak ya, ataupun dihapus ya di sini. Oke, harusnya mudah ya, Mas Rama ya. Terkait dengan warnanya tolong nanti juga disesuaikan. Warna ininya. Ya, warnanya juga disesuaikan. Begitu, ada pertanyaan Mas Rama dan teman-teman? Di sini. Tidak ada, Pak. Oke, Mbak Dian. Belum ada, Pak. Oke, Mas Rizky. Belum ada, Pak. Oke ya, jadi seperti itu ya untuk teorinya ya. Kita udah belajar tentang teori terkait dengan multisensor tadi dengan Arduino yang saya contohkan menggunakan sensor ultrasonik ya, dan juga sedikit implementasi tadi ada sensor gas untuk mendeteksi kadar asap rokok pada sebuah rumah. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman mau membuat smart home ya, misalnya seperti itu, bisa dicoba-coba nih ya, di rumah dipasangkan Arduino. Ya, nanti dimonitor saja lewat HP ya. Nah, itu bagus ya. Bagus banget ketika teman-teman lulus ternyata sudah memiliki produk. Ini luar biasa ya, karena teman-teman FST itu seharusnya seperti itu ya. Motivasinya seperti itu. Ya, kalau cuman karya tulis biasa itu menurut saya bukan FST ya. Tapi kalau teman-teman FST harusnya sudah langsung buat produk ya, entah itu software, hardware ataupun menggabungkan antara software dan hardware. Ya, itu teorinya. Habis ini silakan teman-teman ikuti praktekan ya skema yang sudah saya buat tadi. Ada dua skema ya, skema sirkuit multisensor tanpa breadboard dan juga multisensor yang dengan menggunakan breadboard ya, yang ada positif dan negatif tadi arusnya. Oke ya, jika tidak ada pertanyaan, mungkin untuk teorinya saya close dulu ya teman-teman ya. Atau mungkin saya kasih kesempatan untuk bertanya, silakan. Ada Mas Rama, Mas Rizky, Mbak Dian, silakan. Tidak ada, Pak. Oke, nanti kalau tidak ada, nanti di Skalsa juga sudah saya sediakan forum ya. Tolong fitur forumnya tuh diaktifkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan dianggurin ya. Forum-forum yang sudah saya sediakan di Skalsa itu diaktifkan ketika ada pertanyaan.
Atau misalnya teman-teman bingung juga bisa langsung WA ke saya juga nggak apa-apa ya. Cuman kalau di skala saya itu lebih baik ya untuk kalian bisa langsung memasukkan beberapa gambar, misalnya error-error codingnya juga bisa. Oke ya teman-teman, mungkin teorinya saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih sudah menghadiri kuliah pengganti dari minggu lalu ya teman-teman. Semoga yang sudah kita coba pelajari hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya tutup. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.